ya. Jadi mental tuh lebih banyak bagaimana kita merespon. Betul nggak? Beresponnya gimana? Kalau ada tantangan, pilihannya dua. Lari dari tantangan atau hadapi. Nah itu respon mental tuh. Nanti makanya ada yang disebut sebagai fight or flight. Fight itu kalau ada tantangan kita cari solusi. Oke, saya coba cari habis-habisan, atau nyerah deh. Udahlah. Angkat tangan. Nah, itu flight, kabur dari masalah. Nah, itu kaitan sama mental kan? Mental kita di mana? Nah, teman-teman, AQ udah belum ya? Nah, nanti udah dites tuh. Nanti kita lihat teman-teman tipenya yang mana. Yang kalau ada tantangan kabur, atau ada tantangan sebagai, wah ini yang mau saya hadapi nih. Nah, kita lihat ya. Itu namanya mental set. Yang terakhir juga ada namanya skill set. Keterampilan itu. Ini loh, apa? Ada setnya loh. Ada setnya loh ya. Kemampuan. Oke, 100.000 ya. Jadi kalau skill set itu adalah keterampilan yang harus kita miliki kalau kita berpikir mau naik jenjang, naik karir dan sebagainya. Saya tanya teman-teman, pernah nggak sih dalam hati kita berpikir, misalnya ketemu sama pejabat yang datang ke unit, misalnya siapa? Siapa pejabat dari pusat yang pernah datang yang levelnya paling tinggi? Niko Kanter. Hah? Niko Kanter. Siapa itu? Wah, Dirut misalnya. Apa yang muncul dalam benak Bapak begitu melihat, wih, Dirut gayanya begini. Disambut, ada siapa? Ajudan, ya kan? Tas dibawakan. Apa yang muncul dalam benak kita? Jujur. Apakah pengen kayak beliau? Aduh, kalau saya begitu bagaimana ya? Ayo, ada nggak begitu? Dalam hati kecil, pejabat. Waduh, beliau bisa jadi Dirut tuh bagaimana sih? Apakah dulu nggak pernah jadi operator? Siapa tahu dulu operator kan? Siapa tahu kan? Kita nggak tahu. Nah, yuk saya akan ajarkan ya teman-teman ya. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak, kenapa saya nggak bisa seperti itu ya Pak ya? Saya sudah sekian tahun kok hidup gini-gini aja. Pak, kenapa nggak begitu? Kenapa begitu? Karena kita nggak punya skill yang tepat. Nah, ini saya ajarin sekarang ya. Semua akan saya ajarin supaya kita tahu. Pak, tapi apakah kalau itu dijalankan, semua yang Bapak sampaikan pagi ini akan membuat kita berhasil? Nah, kita lihat nanti, kita buktikan seperti apa. Masalahnya ada banyak variabel. Ya, kita lihat variabelnya apa? Apa kira-kira yang membuat mereka bisa sampai top lead? Kemarin tuh di ASDP itu ada Pak Didi ya. Kenapa Pak Didi? Ya, itu kalau ngelihat dari track recordnya dari bawah terus merambat, lalu pegang direktur anak usaha, pegang ke sini, kan kita bingung, kok bisa ya beliau nih? Semua dari bawah kok bisa ya? Bisa kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu polanya. Kenapa? Karena pemikiran seperti ini juga muncul ketika saya pertama kali bekerja tahun 97 Pak, sebagai operator celup. Jadi waktu itu saya masih SMA, masih nunggu sidang S1, saya pikir-pikir, ngelamar deh daripada nganggur di rumah. Jadi operator celup Pak 6 bulan. Punya atasannya galaknya minta ampun. Ruangannya namanya celup kimia Pak. Blebek sampai pusing saya. Hari pertama kedua sampai begini Pak, saking bau kimianya nggak karuan tuh. Ada amoniak dan sebagainya. Kerjaan nyelup, cocok gak warnanya, dijemur. Saya nungguin, bengong kayak operator begitu Pak, pasti operator. Nanti celup lagi, tungguin lagi. Itu karir saya di awal. Persis teman-teman gitu. Bisa nggak ya? Kok saya hidup begini-begini aja? Tapi karena saya belajar, mindset ini yang harus saya rubah. Mental set ini. Skill set ini. Terus melambung karir saya sampai hari ini. Ya, ini semua ajarin semua ilmunya nih. Ya, supaya walaupun hasil akhir ya teman-teman yang tentukan ya. Karena saya nggak tahu jalan cerita manusia beda-beda. Saya punya jalan cerita sendiri. Karena jalan cerita saya pernah dipecat dari posisi manajer karena difitnah. Karyawan demo. Saya sudah bilang, Han, saya tunggu saya pulang dari Jakarta, kita ngobrol.
rupanya ada provokasi dari satu koordinator. Akhirnya saya belum sampai Bandung sudah demo besar-besaran, Pak. Direktur marah. Anda bertanggung jawab. Keluar. Wah, lemes, Pak. Oh, sampai ke rumah lihat anak masih kecil, 3 anak saya, Pak. Satu masih bayi, satu, waduh, pusing gimana kehidupan saya selanjutnya. Terpuruk, Pak. Ya kan? Terus, ini kejadian, ini ya, coba teman-teman tahu bahwa yang berdiri di sini saat ini bukan orang tiba-tiba nongol jadi hebat gini, Pak. Dulu juga ngalamin hal-hal buruk yang mengerikan. Saking frustrasinya, ngelamar sana, ngelamar sini nggak diterima, saya mau coba bunuh diri. Sampai tahu yang pernah ke Bandung, siapa? Ke Bandung? Kalian pernah ke Bandung? Oh, udah ya, Bandung. Siapa lagi? Nah, pernah Bandung ya. Di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, itu tempat bus-bus kota lewat. Zaman waktu itu ya, tahun 97. Tahun 2000-an waktu itu. Saya tinggal begini. Kalau saya loncat begini, hidup saya selesai, bebas dari masalah. Saya nggak stres. Cuma saya mikir, anak istri gimana ya, anak 3. Akhirnya saya jalan, terus ke Braga, sampailah di hotel Kedaton, dekat viaduk. Ini ada sungai gede, Pak. Apa saya loncat sungai aja ya? Saya jadi pilih-pilih bunuh diri yang enak gimana sih? Nabrakin, apa loncat, apa ada kereta, gimana? Lagi pilih-pilih itu, yang enak apa? Istirahat dulu lah, pusing mikirin bunuh diri. Duduklah di emperan hotel Kedaton sambil bengong. Tiba-tiba di belakangnya ruang meeting kayak begini, ada suara pakai speaker keras, Anda tidak boleh menyerah. Apa ini? Ini kayak motivasi buat saya nih. Setengah jam saya dengarkan, isinya motivasi, Pak. Kita harus bisa, Anda ini berlian. Wah, semangat. Langsung saya berpikir, iya, saya harus berani nih ngadepin masalah. Lalu saya iseng-iseng masuk, pengen tahu kan, siapa yang teriak-teriak motivasi begini ya. Pas saya masuk, apa itu? Herbalife. Tahu nggak MLM yang jualan makanan kesehatan? Jadi hidup saya itu diselamatkan oleh Herbalife. Pulang dengan semangat, gagah berani, oh saya nggak boleh menyerah. Bunuh dirinya lupa. Semangat sampai sekarang. Ya, yuk semua bukan merangkak dari poin yang menyenangkan.